Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, tepat di antara Hawaii dan Australia. Negara ini terdiri dari 9 pulau karang, di mana 8 di antaranya berpenghuni. Dengan luas wilayah daratannya sekitar 26 km, Tuvalu menjadi salah satu negara terkecil di dunia, baik dari segi luas maupun populasi, yang diperkirakan hanya berjumlah kurang dari 12.000 jiwa. Nah, secara historis, Tuvalu dikenal sebagai Kepulauan Ellis, yang kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris bersama Kepulauan Gilbert. Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya pada 1 Oktober 1978, dan sejak saat itu menjadi negara berdaulat serta menjadi salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Namun, di balik kemerdekaan dari negara Tuvalu ada menyimpan beberapa permasalahan pada negara tersebut, yang dimana negara ini memiliki titik tertinggi hanya sekitar 4,5 meter di atas permukaan laut, yang menyebabkan negara ini sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut akibat fenomena pemanasan global. Kenaikan permukaan air laut ini tidak hanya mengancam aspek lingkungan dan sosial ekonomi Tuvalu, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan serius dari sudut pandang hukum internasional, khususnya dalam area hukum laut dan kedaulatan negara. Nah, adapun relevansi hukum internasional dengan isu hukum kemaritiman di negara Tuvalu, yakni diantaranya yang pertama, Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982. UNCLOS menjadi instrumen hukum yang utama yang membentuk kerangka hukum pengelolaan laut di tingkat internasional. Isu-isu yang dihadapi Tuvalu seperti pelanggaran garis dasar, hak dan kewajiban negara pantai, zona maritim, serta regulasi lalu lintas laut sangat jelas diatur dalam UNCLOS. Namun, aspek adaptasi terhadap fenomena perubahan lingkungan seperti kenaikan permukaan laut belum memperoleh perhatian yang memadai dalam konvensi ini. Adapun yang kedua, kebutuhan regulasi adaptif terhadap fenomena perubahan alam. Situasi Tuvalu menuntut dunia internasional untuk mengembangkan norma dan instrumen hukum baru yang lebih adaptif terhadap kondisi alam yang dinamis. Hal ini meliputi kemungkinan pengakuan garis dasar virtual atau pengaturan khusus yang memungkinkan negara kepulauan mempertahankan hak kemaritiman meskipun terjadi perubahan fisik pada wilayah daratnya. Tanpa adaptasi hukum tersebut, negara-negara kecil seperti contoh negara Tuvalu ini sendiri akan menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti di bidang kedaulatan laut. Namun yang kedua, pengakuan kedaulatan negara di tengah hilangnya wilayah darat. Secara tradisional, pengakuan kedaulatan sebuah negara bergantung pada keberadaan wilayah darat yang jelas. Namun, dengan potensi tenggelamnya pulau-pulau yang menjadi basis negara Tuvalu, muncul persoalan baru. Apakah Tuvalu tetap diakui sebagai negara suveren jika wilayah daratnya benar-benar hilang karena perubahan alam? Ini adalah isu yang belum diatur secara tegas dalam doktrin internasional saat ini. Pengakuan kedaulatan negara sangat menentukan hak negara tersebut untuk mengelola wilayah lautnya, menyaksikan yurisdiksi, dan melaksanakan kedaulatan di wilayah tersebut. Jika wilayah darat hilang, maka bagaimana status hukum perairan di daerahnya? Apakah dapat tetap mempertahankan klaim hak dan kewajibannya? Permasalahan ini membawa konsekuensi besar, khususnya bagi negara-negara kepulauan kecil yang menghadapi risiko real hilangnya daratan akibat perubahan lingkungan. Adapun isu hukum yang ketiga, pengelolaan sumber daya laut dan penegakan yurisdiksi. Sebagaimana negara dengan laut yang relatif luas dibandingkan dengan wilayah daratnya, Tuvalu mempunyai hak eksklusif atas eksploitasi sumber kelautan, terutama di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di sekitarnya. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS pasal 55 sampai pasal 75, negara ini memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan adil.
Selain itu, Tuvalu juga berhak melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing atau aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah di lautnya, termasuk dalam hal penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran lingkungan laut. UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai untuk melakukan inspeksi dan penegakan hukum di wilayahnya guna menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya laut. Adapun yang ketiga, pengakuan status negara dan perlindungan kedaulatan maritim. Pengakuan status negara tidak harus bergantung semata pada keberadaan fisik darat. Dalam konteks hak asasi bangsa dan prinsip kedaulatan negara, penting untuk mengembangkan konsep hukum yang memungkinkan keberlanjutan status negara walaupun dalam kondisi ekstrim. Hal ini penting bagi Tuvalu agar hak-hak negara Tuvalu dan kewajiban dalam hukum internasional tetap dihormati. Dan adapun yang keempat, prinsip pengelolaan berkelanjutan dalam keadilan maritim. Tuvalu telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat posisi hukumnya, seperti melalui Maritime Zones Act yang menetapkan pengaturan wilayah laut sesuai dengan UNCLOS. Namun, ancaman terhadap garis dasar dan hilangnya pulau-pulau kian nyata sehingga menimbulkan tekanan besar pada upaya menjaga hak kemaritiman. Negara-negara lain yang menghadapi kondisi serupa sedang memperhatikan perkembangan ini sebagai presiden reformasi hukum laut internasional. Nah, isu hukum kemaritiman yang dihadapi oleh Tuvalu merupakan cermin dari tantangan hukum internasional dalam menghadapi perubahan lingkungan global yang kompleks dan tidak terduga. Kenaikan permukaan laut yang mengancam hilangnya wilayah darat negara-negara kepulauan kecil menuntut adaptasi norma hukum serta pendekatan baru agar kedaulatan negara dan hak kemaritiman tetap terlindungi. UNCLOS sebagai landasan hukum utama saat ini harus dikembangkan lebih lanjut untuk merespon perubahan tersebut.